Obat corona. Kok berpikir di luar manusia kebanyakan? Sebenarnya nih, corona nih obatnya manusia itu virusnya. Bentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, guys, kembali lagi bersama kami di Real Team Channel. Pada kesempatan hari ini, kita kedatangan seseorang yang spesial. Tapi sebelum itu kita doakan dulu buat saudara-saudara kita, Bang Jo, yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Semoga selalu diberikan kesehatan kepada Allah, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya dalam ketaatan. Amin. Sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya teman-teman semua. Kali ini kita nih ada kedatangan tamu. Masya Allah. Siapa tamu kita nih Bang Ibnu? Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah salam. Ahlan bik. Masya Allah. Jadi tamu kita kali ini salah satu alumni dari Pare. Alumni dari Pare. Dia kemarin ngambil bahasa Bang? Bahasa cinta. Bahasa Arab. Bisa perkenalkan diri dulu buat penonton yang ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dwiki Hidayah. Al-hubbu nadrah, al-mataru qatrah. Apa tuh? Artinya tuh cinta itu berasal dari pandangan, sementara hujan itu berasal dari tetesan. Dalam maknanya Bang Ibnu ya. Dalam. Jadi ini namanya Bang Dwiki. Bang Dwiki ini salah satu dari real team juga. Nah, di sini kita berdiskusi apa nih? Kayaknya sangat menarik diskusi kita nih ya. Iya. Apalagi sekarang lagi virus corona nih kan. Kita masing-masing punya pendapat kan pasti kan. Gimana Iya. pendapat kita tentang virus corona itu. Terus ada fatwa MUI itu kayak gimana kan. Harus mengharuskan sholat di rumah. Nah, kali ini kita berbeda pendapat sama Bang Dwiki. Nah, Bang Dwiki ada pendapat sendiri. Mau tahu pendapatnya? Yuk lanjut aja. Jadi gimana nih Bang Dwiki? Oke, kita tahu bahwa virus corona ini nih wabah yang menimpa manusia. Menimpa bukan hanya manusia yang ada di Cina khususnya, tapi seluruh dunia ini kena ini semua. Karena apa? Karena tercap sebagai virus pandemi. Pandemi itu di mana seluruh dunia itu merasakan wabah ini, virus ini. Tapi pada dasarnya itu manusia itu diciptakan untuk apa sih? Manusia kan diciptakan untuk apa? Untuk menjaga alam, untuk menjaga bumi sebagai khalifah, pengganti Allah untuk mengurusi bumi di sini. Terus ketika itu saya kemarin tuh kan saya ada pergi gitu berjalan ketemu abang sepupu saya. Abang sepupu saya mengatakan bahwa Ki, katakan saya kan dipanggil Dwiki, Ki. Sebenarnya nih corona nih obatnya sementara manusia itu virus. Nah, kan gitu. Kok saya benar Bang, kok gitu Bang? Kok bisa gitu sih? Nah, kan pemikiran kok berpikir di luar manusia kebanyakan gitu ya. Terus saya nanya, Baru kali ini dengar kayak gini ya. Obat corona virus manusia. Kok kita sebagai manusia malah justru jadi virusnya kan? Sedangkan virus itu sendiri malah justru jadi obatnya kan? Aneh gitu. Itulah. Terus saya nanya kan, kok bisa gitu Bang? Nah, coba kita nengok. Coba kita lihat. Bumi ini Allah ciptakan bagus sekali. Punya alam yang bagus, punya lautan yang bagus, punya segala sistem yang bagus. Tapi ketika manusia diciptakan, itu langsung banyak perubahan yang drastis pada manusia. Yang awalnya sebenarnya penciptaan manusia itu harusnya membuat ketentraman di muka bumi. Tapi pada seiring berjalannya waktu langsung banyak. Ketika banyak negara-negara yang membuat kehancuran di muka bumi dengan apa? Menghadirkan polusi-polusi yang menghancurkan bumi, lautan-lautan yang banyak polusinya, ketika alam itu sebenarnya harusnya bersih, hadirnya manusia menyebabkan itu banyak kotor dan menyebabkan manusia itu sebagai virus yang merusak, menggerogoti bumi itu sendiri. Oh, jadi manusia ini malah justru menciptakan virus-virus polusi. Iya, virus polusi, virus semrautan di muka bumi ini, buat kerusakan di bumi justru ya. Terus Allah hadirkan obat berupa corona. Nah, itu dari mana pula kita bisa beranggapan Bisa bahwa berasumsi kalau corona itu obat benar. Iya. Kita lihat ketika corona Allah tiupkan ke muka bumi ini kan, maka seluruh negara bahkan banyak di seluruh negara itu langsung lockdown.
langsung menutup segala aksesnya, langsung menutup segala aktivitasnya, tidak boleh kemana-mana, terisolasi di Dan rumah. bahkan juga banyak memakan korban jiwa. Banyak sekali. Maka ketika wabah ini nyampe ke seluruh dunia, maka umat manusia itu banyak yang diam di rumah kan, otomatis pabrik-pabrik yang awalnya menyebarkan polusi terstop. Manusia yang awalnya menebang pohon untuk aktivitas industrinya terstop. Dan jalan-jalan sungai, jalan-jalan laut yang banyak manusia lewati, kapal-kapal itu terstop. Dan akhirnya apa? Ketika dilihat dari satelit itu, di Cina yang polusinya itu paling tinggi udaranya, polusi udara paling tinggi. Akhirnya sekarang negara yang bersih polusinya. Dan juga di Venesia, sungai Venesia itu di Italia itu, yang sekarang Italia itu kan kita tahu kan paling banyak memakan korban jiwa dari dikatakan virus corona ini. Sekarang tuh lumba-lumba yang tidak mau muncul di permukaan air di laut itu, di sungai itu, sekarang tuh udah mulai muncul, udah mulai datang. Karena apa? Karena bersihnya air itu kan? Jadi virus ini yang kebanyakan manusia itu menganggap ini virus, sebenarnya ini obat. Sebenarnya ini obat yang membuat manusia itu lebih sadar bahwa tentang kebersihan, tentang lingkungan, tentang bumi ini gimana yang harusnya kita mengaturnya. Dengan adanya virus inilah, dikatakan virus ini, manusia itu sekarang tuh udah nggak terlalu gimana soal dunia. Ketika banyak dulu semangat untuk memberikan negara itu menjadi negara maju, mendirikan negara jadi negara industri. Tapi sekarang dengan virus ini orang stop untuk melakukan apa-apa, aktivitas mereka hanya di rumah. Jadi negara kita jadi seluruh negara itu jadi bersih semuanya, dari udaranya, dari airnya dan lain sebagainya. Jadi banyak tobat juga ya. Jadi tobat ya. Tobat ya. Banyak yang udah bahkan banyak yang menyalahkan fatwa ulama dengan ini semua kan. Padahal MUI itu sendiri sebelum mengeluarkan fatwa pasti Iya, diskusi diskusi panjang panjang. dan berdebat Ijtima, penuh pasti dengan otomatis. gimana gitu kan. Iya. Kitanya yang kadang tuh manusia tuh kadang sok tahu, sok merasa pintar, itu yang bahaya pada manusia itu. Tapi kan karena gara-gara virus ini juga banyak menyebabkan kerugian gitu. Iya, kerugian otomatis. Terus pasti. buat orang-orang yang diam di rumah, mereka ada yang mungkin libur kerjanya, terus ada yang nggak buka Otomatis. usaha. Mungkin yang kita pikirkan tuh apalagi pekerja-pekerja lepas kan, buruh lepas tuh kan, mereka kan penghasilannya per hari kadang tuh. Iya. Kadang giliran di sini sepi kan, jualan-jualan pedagang pasti merasa omsetnya turun semuanya kan, apalagi penjual makanan kan. Sekarang warkop atau rumah makan ditutup semua, nggak bisa makan di tempat, tapi bisanya cuma take away. Iya. Nah, itu jadi salah satu penyebab ekonomi turun. Sedangkan di Indonesia juga sendiri dolarnya udah nyampe Iya. 16.000 lebih. Gitu. Parah ya. Itu pemecah rekor gak ya? Mau mencari rekor. Indonesia kita pemerintah. Mungkin corona ini Allah hadirkan ke manusia itu untuk pastinya ada pelajaran di dalamnya, dan juga ada gimana sih nengok tabiat manusia. Apakah dia dikasih tahu mau dengar atau dikasih tahu nggak mau dengar? Kan kalau orang Melayu nih bang, orang Melayu nih makin dilarang, macam makin disuruh. Wah gitu sekarang tuh di Pontianak terutama ya, pemerintah suruh untuk diam di rumah, isolasi. Tapi banyak kafe-kafe itu sekarang masih ramai juga, terutama di dekat rumah saya itu. Main PUBG ya. Mumpung libur ya, mumpung libur. Jadi Padahal bagian justru- daripada hiburan dia, itu jadi holiday-nya dia. Padahal ini kan dalam keadaan darurat sebenarnya kan. Nah, ini yang suka masih nongkrong di warung kopi, Iya. disuruh libur kerja, disuruh libur sekolah tuh biar diam di rumah, bukan nyantai di warung kopi. Asli. Kita doakan lah semoga Indonesia ini semakin membaik Amin. keadaannya. Terus yang positifnya semoga jadi sembuh, cepat Amin. sembuhnya, cepat pulih kembali seperti sedia kala. Amin. Biar Indonesia dan seluruh dunia bisa kembali seperti semula. Ya, dan juga kan kita pengen umroh, kan ada yang pengen umroh, ada yang pengen haji. Sekarang kan lagi ditutup. Nah, Mekah juga ditutup sekarang makanya. Jadi Mekah Madinah. semoga dengan kejadian ini Allah berikan kesembuhan kepada seluruhnya. Allah hilangkan wabah itu dengan kehendak Allah, kan kata Allah kun fayakun, maka jadi. Semua ini kehendak Allah. Insyaallah
apapun itu pasti ada obatnya. Tak ada Allah turunkan penyakit tanpa obat kan. Oke, itu dia. Insya Allah kalau ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol Bisa diskusi lagi ya. Ya. Oke guys, itu dia kita sudah berbincang-bincang bersama Bang Dwiki. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu, menambah wawasan, dan tentunya menambah keimanan. Dan jangan lupa, semua orang punya prinsip dan semua orang punya pemikiran. Jadi jangan pernah salahkan pemikiran orang dan jangan pernah salahkan prinsip orang lain. Karena kita masing-masing punya pemikiran dan prinsip masing-masing. Ini hanya masukan dari Bang Dwiki dan ini hanya pemikiran dari Bang Dwiki. Jangan salah tangkap ya teman-teman. Oke, jangan lupa tetap di channel kita di Real Team Ready for You. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.